Kuncinya mana? Ada. Ntar lupa gua. Oke, yo what's up guys, come back again with me to Motovlog point one. Bentar. Sekarang pukul berapa nih? Bentar, gue lihat jam dulu ya. Speedometer Nbike itu ada jamnya. Sekarang pukul 5:11 waktu vlog hari ini, dan cuaca hari ini cukup cerah. Dan gue mau ngebahas satu-satu lagi tentang saya berkendara yang kemarin. Poin pertama itu kemarin yang ada di kendaraan itu lampu ya kan. Nah, kita bahas masalah lampu ntar. Oke ya, keluar dulu nih. Keluar dari peradaban. Bentar. Ini ambil handphone juga sih dulu. Wait. Ini bagus nggak sih? Nah, ntar lah. Kita diratain lagi. Oke, keluar dulu. Wih, hijau dong. Oke, hijau, gasken. Langsung ya kan, langsung nyeberang. Merah ini ke kiri. Ntar. Wait. Ntar, aku mau berhenti dulu sih sebenarnya. Nah, jadi mau bahas masalah ini kan, kelanjutan yang kemarin itu masalah lampu. Nah, di motor kita gitu tentunya ya, sambil ini ya, benerin jaket nih. Jadi di motor kita tuh lampu yang seperti aku bilang kemarin itu ada lampu depan, lampu belakang, dan lampu sen, atau bisa disebut hand lamp, stop lamp, dan sen lamp gitu ya. Nah, kemudian angkat dikit. Nah, segitu. Nah, kemudian lampu tersebut gitu ya, tidak boleh diganti warnanya. Jadi harus tetap dengan warna standar di motornya. Kenapa gitu? Nah, jadi gini, kita bahas nih ya. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 23 tentang pengaturan lampu gitu ya. Ini juga dan juga diatur di peraturan undang-undang nomor 22 tahun 2009 sesuai dengan yang kemarin. Jadi lampu depan itu harus berwarna putih atau kuning muda. Di garis bawahi ya. Jadi lampu sekarang itu harus berwarna putih dan kuning muda. Nah, kemudian itu lampu panjang dan juga lampu pendek ya. Nah, jadi kalau lampu sendiri itu, lampu pendek itu jaraknya 40 meter, lampu panjang itu jaraknya 100 meter, dan warnanya tadi harus warna putih dan warna kuning muda. Nah, kemudian yang berikutnya untuk lampu stop gitu ya, atau stop lamp, lampu stop tersebut juga, ada pasar ya di sini ya. Oke, sambil jelasin aja ya. Dan lampu stop itu juga harus berwarna merah. Jadi nggak boleh diganti, itu harus berwarna merah. Nah, kemudian lampu sen gitu ya, atau sen lamp. Nah, lampu sen sendiri itu harus berwarna kuning tua dan berkedip. Kalau misalkan tidak berkedip, maka itu bukan lampu sen, ya kan? Itu cuma lampu penunjuk arah. Nah, makanya relay itu penting. Jadi buat kalian yang suka modifikasi gitu ya, terutama di bagian lampu-lampu, tolong diperhatikan mengenai hal tersebut ya. Ini sudah diatur dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dan juga peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 pasal 23. Jadi di sana mengatur bagaimana
pewarnaan dan cara kerja lampu tersebut. Nah, dan juga bagi kalian yang mengganti lampunya yang tidak sesuai gitu ya, memang benar-benar tidak sesuai dengan standarnya, kayak misalkan lampu sen itu warnanya biru, kemudian lampu utama itu juga warnanya biru biar matching sama motornya, lampu rem belakang itu juga warnanya biru gitu. Kalau untuk modifikasi kontes silahkan, itu syaratnya ya. Jadi kalau untuk modifikasi kontes itu silahkan. Akan tetapi kalau misalkan itu dipakai untuk trek jalan umum atau kalian pakai di jalan raya, itu bakal kena tilang fix. Ya tinggal hoki-hokian kaliannya aja lagi pada saat razia. Kalau aku bilang sih itu pasti kena tilang, karena itu sudah tidak sesuai dengan syarat di peraturan yang aku sebutkan tadi, peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 di pasal 23 yang mengatur masalah pemilihan lampu tersebut. Nah, untuk lampu modifikasi sendiri gitu ya, di info dikit nih. Lampu modifikasi sendiri biasanya dia pasti menggunakan lampu senja. Di belakang rem itu kan ada biasanya, kalau misalkan kita nggak ngerem itu ada lampu tuh. Nah, itu bisa. Biasanya itu nggak pernah sih aku nemuin kena tilang masalah lampu kayak gitu. Jadi kalau nggak kita rem itu biru dia, kalau misalkan kita rem dia akan ganti warna merah. Setahu aku sih nggak pernah sih ya. Tapi kalau melihat dari peraturannya tadi, itu sebenarnya sih nggak boleh juga. Kemudian untuk lampu senja sendiri di peraturannya sih nggak ada bertulisan lampu senja harus berwarna, nggak ada. Itu lampu senja itu hanyalah pemanis di motor kita gitu ya. Jadi lampu senja itu bisa diganti sesuai dengan yang kita mau. Karena nggak pernah sih aku nemuin juga pengendara yang kena tilang karena lampu senjanya itu diganti dengan warna yang berbeda. Kalau lampu sen pernah, kalau lampu utama itu pernah. Kemudian lampu belakang juga pernah. Kemarin itu yang lampu belakang itu kendaraan Satria F. Karena Satria F itu di belakang kan bulat gitu ya, lampunya bulat gitu, dan dia ganti dengan warna yang berbeda gitu. Auto kena tilang. Karena kalau diganti lampu, alat pemantul cahayanya kan nggak ada, dilepas tuh alat pemantul cahaya di belakang. Nah, jadi dengan hal itu ya kena tilang, udah fix. Oke, jadi itu aja sedikit informasi buat kalian tentang lampu, dan tolong perhatiannya ya mengenai penggantian lampu-lampu di kendaraan sendiri, karena itu sudah diatur dengan peraturan pemerintah dan juga pasal undang-undang. Jangan salahkan polisi gitu ya, jangan salahkan polisi jika kalian kena tilang dengan hanya mengganti warna lampu saja, karena dia udah punya peraturannya sendiri yang memang harus kita taati sesuai dengan syarat sah berkendara kita. Oke, itu saja dari saya, Tomotovlog Point One. Seperti biasanya saya selalu bilang buat kalian yang mau berkarya dimanapun, di platform apapun, teruslah berkarya meski dalam keterbatasan, karena keterbatasan itu tidak menghalangi sebuah karya. Jika kalian punya karya, bagikan dan jangan pernah berhenti di kalian. Itu saja. I am Tomotovlog Point One. Come back again to the next video. See you next time. Tadi dipepet mobil gue. Bye. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya di channel ini. Ciao.